Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosiati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran sebagai syarat ujian kinerja pada materi nutrisi kelas 8 dengan model problem based learning di UPTD SMP Negeri 2 Galis, Kabupaten Bangkalan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Ini Ibu cek kehadiran tadi ada yang. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baik, anak-anak sudah siap belajar ya? Siap. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua? Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, Amel? Zat makanan. Ada lagi yang masih ingat? Kemarin kita belajar apa? Ya? Karina? Terus? Nah, jadi karbohidrat, lemak, protein itu termasuk apa, Nana? Termasuk komponen utama zat makanan. Tapi dari komponen zat makanan itu ada lagi zat tambahan lainnya apa? Ada vitamin ya. Kemudian ada mineral. Nah, cuman yang kita pelajari untuk 3 komponen utama kemarin ada energinya. Ada yang tahu energinya berapa? Berapa? 9 kilokalori. Kemudian 4 kilokalori. Kemudian protein 4 kilokalori. nah, ya betul sekali. Lemak 9 kilokalori, protein 4 kilokalori, dan karbohidrat itu 4 kilokalori. Masih ingat semua ya? Iya, Bu. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Kalian nanti bisa simak. Tujuan pembelajaran hari ini itu diharapkan kalian bisa menghitung kalori menu makanan serta TDEE-nya. Kemudian kita analisis. Setelah dianalisis sesuai atau tidak kalori makanan tersebut dengan TDE-nya, baru kita apa? Diharapkan bisa menyajikan ya menu makanan yang sesuai. Dan kita menyajikannya nanti menggunakan apa? Aplikasi Fatscript. Nah, kalau ingin tahu aplikasi Fatscript apa? Nanti kita belajar bersama. Dalam pembelajaran ini juga Ibu akan menilai beberapa komponen, diantaranya yaitu diagnostis awal, yaitu kalian akan diberikan kuis. Jadi seberapa pemahaman kalian sebelum menerima materi. Kemudian yang kedua yaitu ada keterampilan. Di situ kalian akan dinilai unjuk kerjanya dan juga penilaian sikap, di mana di situ ada sikap pelajar Pancasila, yaitu yang dinilai adalah gotong royong dan bernalar kritis. Dan yang terakhir yaitu untuk mengukur pemahaman kalian, itu nanti ada penilaian evaluasi soal. Selanjutnya, tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan ya, untuk awal kita akan melakukan penilaian diagnosis awal. Di situ ada kuis. Nah, linknya sudah Ibu share di grup. Sekarang silahkan kalian buka handphonenya, kalian buka linknya. Silahkan dikerjakan.
Gimana? Ibu rasa sudah cukup ya? Gimana soalnya? Oh, sulit karena belum ngerti. Nah, nanti diharapkan dengan pembelajaran hari ini kalian bisa menjawab soal di evaluasi soal nanti dengan baik dan benar ya. Sekarang kalian amati di depan, perhatikan di situ ada gambar apa, anak-anak? Nasi goreng. Kemudian apa lagi? Siswa makan di kantin. Sama ya, seperti kalian ya. Kalau istirahat, tempatnya di mana? Di kantin. Nah, itu semua hal yang lumrah kita lakukan. Kenapa kita perlu makan? Kenapa kita perlu makan? Biar bisa melakukan aktivitas. Biar bisa melakukan aktivitas. Kemudian ada lagi yang bisa. Kenapa kita perlu makan? Supaya apa? Punya tenaga. Oke. Kalau kita punya tenaga, berarti kita bisa apa? Melakukan aktivitas ya. Nah, di situ ada gambar anak yang di kantin sedang sarapan. Sekarang Ibu tanya dulu, apakah kalian sudah sarapan? Sudah ya. Nah, apakah yang kalian makan itu sudah sehat dan sesuai dengan kalori tubuh kalian? Tidak tahu. Nah, kalau kita ingin tahu, nanti kita akan melakukan eksperimen atau penyelidikan. Nah, sebelum itu kalian perhatikan lagi di situ. Nah, di situ ada apa? Satunya kurus ya, satunya gemuk. Nah, di sini ada yang kurus? Ada. Yang gemuk ada? Ada. Jadi varietas dari fisik kita, ada yang kurus, ada yang gemuk, kemudian ada yang six pack, Bu. Nah, itu adalah suatu aneka dari fisik tubuh manusia. Adakah yang tahu apa itu penyebabnya? Kenapa ada yang kurus, bahkan kurusnya itu tidak sehat ya? Bahkan yang obesitas seperti itu, penyebabnya karena apa? Kelebihan gizi. Berarti yang satunya kekurangan gizi. Oke, kita simpan dulu jawaban dari kalian. Sebelum itu, Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik ya. Linknya sudah Ibu share di situ. Bisa kalian kerjakan. Ya, ini ya. Sudah selesai semua ya? Nah, oke. Sekarang perhatikan di depan. Ini pertanyaan pemantik pertama. Kira-kira ini apa jawabannya? Kurang gizi. Kita coba klik bersama. Ada jawaban yang berbeda? Gak ada, sama semua. Oke, kita klik. Nah, benar ya, ternyata ya. Sekarang gambar yang kedua. Gambar apa di situ? Ini statement yang sesuai kelebihan gizi ya. Kita klik. Ada jawaban lain? Oke, kita klik. Nah, ternyata benar. Selanjutnya, kalau misalnya ini ada berat badan 38 kg dan tinggi badan 145 cm. Nah, ini juga menjawab pertanyaan kalian tadi. Ini masuk kurus, normal atau gemuk kah? Kurus. Ada jawaban lagi? Kita coba klik ya. Nah, ternyata benar. Selanjutnya,
Berat badan 58 kg, tinggi badan 150 cm. Masuk kategori manakah ini? Ada yang normal, ada yang gemuk, yang mana? Kita coba buktikan. Lah, ternyata gemuk ya jawabannya. Kemudian ada lagi kalori tubuh 1600 kalori. Sedangkan kalori makanannya 1000 kalori. Kira-kira dengan kalori tubuh dan kalori makanan seperti itu, apakah surplus kalori atau diet kalori atau defisit kalori? Ada jawaban lagi? Nih, surplus, kita coba. Nah, ternyata benar ya. Selanjutnya, jika TDEE kalori tubuh 1600 kalori, mana menu makanan yang sesuai antara A dan B? Yang mana? A. Yang lain? A. Oke, kita klik A. Nah, salah ya. Jadi yang sesuai itu yang B. Oke. Nah, jadi untuk mengatasi gambar di atas, permasalahan di atas, ada yang bisa merumuskan rumusan masalah? Apa penyebab dari orang yang tubuhnya itu kurus, ya? Kemudian penyebab dari orang yang kelebihan gizi atau lemak, lebih pasnya lemak ya, karena itu nggak mungkin gizi. Jadi itu isinya lemak atau karbohidrat. Dan bagaimana cara mengatasinya, solusinya bagaimana? Nah, untuk menjawab itu semua, mari kita lakukan eksperimen. Kelompoknya sudah tahu kan ya? Nah, kemarin kalian sudah diberi tugas untuk membawa alat dan bahan, dibawa semua? Nah, nanti tugasnya kalian ngumpul dengan kelompoknya, kemudian dihitung TDE kalkulator dan kalori makanannya, data tinggi badan dan tubuh badan sudah ada ya, berat badan ya dan tinggi badan sudah. Sekarang kalian kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ini. Oke, sudah kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan kalian baca, di situ sudah ada handout dan LKPD-nya ya. Ikuti sesuai petunjuk yang ada. Tapi sebelum itu kalian perhatikan di sini, sebelum melakukan penyelidikan, sebelum kalian melakukan eksperimen, nah kalian buka websitenya di TDE kalkulator.net. Jadi biar kalian nggak usah menghitung pakai manual ya. Kalian masukkan di situ, misalnya ya, ini perempuan, nah female. Kemudian usianya 15, kalian masukkan di sini 15. Kemudian weight itu berat, masukkan misal 40 kg. Kemudian tingginya misalnya 160 cm. Dan di sini ada aktivitas. Nah, aktivitasnya kalian pilih. Kalau memang kalian itu tidak pernah melakukan olahraga, jadi kegiatannya santuy ya. Nah, kalian pilih sedentary atau office job. Tapi kalau dalam seminggu itu kalian melakukan latihan 1 atau 2 kali, nah kalian pilih light exercise. Nah, kita coba yang ini ya. Nah, untuk body fatnya gimana Bu? Body fatnya kalian bisa menghitungnya pakai kalkulator.net. Kalian buka kalkulator.net. Nah, kalau sudah dibuka ini, nah kalian pilih fitness
Nah, di sini tinggal kalian lihat, kalian mau menghitung body fat. Nah, di sini body fat. Nah, tinggal klik usianya berapa? Misal 15. Kemudian beratnya 65, tingginya 155. Kita calculate. Nah, ternyata body fatnya berapa ini? 37,6. Kita masukkan nih ke TDE kalkulatornya. 37,6. Kita bulatkan. Jadi berapa? 38%. Baru kita calculate. Nah, ternyata TDEE-nya itu 1614. Nah, kalori makanannya tinggal kalian hitung. Di situ juga ada tabel menu kalorinya. Nanti sesuai atau tidak. Oke, anak-anak. Sekarang kalian sudah ngerti ya caranya ya. Nah, oke, sekarang kalian kerjakan. Kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan, diskusi dulu dengan temannya. Kalau mentok tidak bisa baru kalian tanyakan ke ibu, silahkan, gak apa-apa. Gimana ini? Kelompok 3, kelompok 2. Sudah ada, Bu. Yuk, silakan dikerjakan. Kelompok 1 gimana? Adakah kesulitan? Ya. Silakan kalian hitung, diskusikan. Di situ ada pertanyaan dan juga lengkapi kesimpulan yang ada di bawah tabel itu ya. Hitungan kalkulatornya apa? HP-nya connect. Nih kalian buka TDEE kalkulator. Ini ada anunya. Ini bisa tersambung internetnya? Bisa. Oh, coba. Dihitung. Oke, gimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang kalian presentasikan hasil dari penyelidikan atau eksperimen kalian. Adakah yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Oke, kelompok 1, silahkan maju. Kita kasih aplaus dulu ya untuk kelompok 1. Kak, silakan sini. Yang lain silakan perhatikan ke depan. Nanti kalau ada tanggapan silahkan ditanggapi. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil kerja dari kelompok kami. Dengan mengambil ekstrak
berat badan 40 kg, tinggi badan 148 cm, dengan jumlah total kalori makanan yang biasa dikonsumsi yaitu 1108,8 kalori. Hasil TDE-nya yaitu 1306 kalori. Kemudian Dewi perlu melakukan surplus kalori sebanyak 130,6 kalori, sehingga kalori yang diperlukan yaitu 1239,4 kalori. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Karin. Dari hasil analisis dari kelompok kami yang menyusun menu makanan dari aplikasi Freshfeed, menu makanan pagi yaitu nasi goreng, jumlah kalori 333 kalori, persentase kalori karbohidrat 51%, lemak 34%, protein 15%. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Lisa. Jadi, kesimpulan yang sudah kami diskusikan dari kelompok kami, menghitung kalori makanan serta TDEE kalori tubuh, kita dapat menghitung dan menganalisis kesesuaian kalori tubuh dengan kalori makanan yang dikonsumsi, sehingga nantinya kita dapat menyajikan menu makanan sesuai kebutuhan tubuh dengan tepat. Mungkin dari kelompok lain ada tanggapan atau saran, silakan untuk mengajukan saran. Yuk, silakan kelompok 2. Oke, ini dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2, dari hasil kerja kelompok kami berbeda karena kami mengambil eksampel Isma dengan berat badan 63 kg dan tinggi badan 155 cm dan TDE-nya mencapai 1463 kalori karena Isma kelebihan kalori sebanyak 460 kalori, sehingga Isma harus melakukan defisit kalori. Menu pagi yang Isma sajikan dengan aplikasi Freshfeed yaitu nasi jagung dengan jumlah kalori 150, karbohidrat 69%, lemak 24%, protein 7%. Untuk menu siang dan malamnya kami mengambil sisa jumlah kalori pada makan pagi. Oke, dari kelompok 2 berarti ini ada perbedaan ya. Perbedaannya perlu apa di sini? Oh, mendefisit kalori. Bagaimana dengan kelompok 3? Oke, yuk silakan. Kami perwakilan dari kelompok 3 dengan hasil kerja kelompok kami berbeda dengan kelompok 1 dan 2 karena kami mengambil sampel toksik dengan berat badan 55 kg dan tinggi badan 160 cm dan TDEE 1685 kalori, dan jumlah total kalori menu makanan Taufik adalah 1782 kalori, sehingga Taufik sudah sesuai dan tidak perlu melakukan defisit kalori dan surplus kalori. Oke, berarti dari kelompok 3 gimana? Ada tidak butuh surplus dan defisit. Jadi sudah sesuai. Nah, sekarang Ibu tanya, kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan dari 3 hasil penyelidikan kalian? Mungkin dari makanan yang dikonsumsi setiap harinya, Bu. Dari menu makanan. Kemudian ada dari apa lagi? Kegiatan yang dilakukan. Ada lagi? Berat badannya itu berbeda ya? Tinggi badan juga berbeda. Nah, itu juga berpengaruh. Makanya itu yang bisa membedakan. Termasuk tadi yang sudah disebutkan aktivitas dari masing-masing individu. Termasuk dari kelompok 1 mungkin berbeda dengan kelompok 2, bahkan juga dari kelompok 3. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu ucapkan terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, tadi kalian semua sudah melakukan eksperimen menghitung menu makanan dan TDEE kalori tubuh. Gimana? Seru? Seru. Nanti itu kalian bisa praktekkan di rumah dengan menggunakan aplikasi Freshfeed. Nah, ternyata tadi ada perbedaan ya. Jadi masing-masing
sampel juga berbeda. Jadi sampelnya berat badannya beda, tinggi badannya beda, ternyata menghasilkan TDEE kalori yang berbeda. Termasuk jenis kelamin itu juga berbeda. Tadi ada yang mengambil sampel yang laki-laki. Dan yang membedakan itu adalah faktor dari satu menu makanannya ya. Kemudian aktivitas, kemudian apa lagi? Berat badan dan tinggi badan. Nah, jika hasilnya itu sudah melebihi kalori tubuh, maka perlu melakukan defisit kalori. Kalau misalnya masih kurang dari kalori tubuh, berarti perlu surplus kalori. Kalau sesuai bagaimana, Bu? Nah, jadi cukup untuk mempertahankan saja. Nah, apalagi yang berat badannya ingin yang ideal. Nah, jadi cukup mempertahankan pola menu makanan yang seperti itu. Dan juga aktivitasnya, perlu olahraga mungkin seminggu berapa kali. Dan bagi yang rada berisi ya, sedikit gemoy, ada kan di sini? Tadi sudah dilakukan eksperimen, perlu melakukan defisit kalori. Jadi itu bisa diaplikasikan. Nanti kalian menggunakan aplikasi Fatscrete. Nah, kalian bisa lihat di sini tadi. Ini ya. Jadi di aplikasi Fatscrete, nah itu nanti kalian bisa dicoba di rumah, bisa kalian install di HP-nya, nanti dicoba. Di situ kalian bisa tuliskan, misal menu pagi ya, seperti tadi ya. Menu paginya tadi yang dicontohkan dari kelompok 1 yaitu nasi goreng. Nah, nasi goreng itu, nah kalau diklik ini 333 kalori. Nah, di situ sudah lengkap juga persentasenya seperti yang kalian paparkan tadi dari kelompok 1. Nanti dari situ sisanya untuk menu makan siang dan menu makan malamnya kalian bisa ngambil dari sisa kalori tadi. Jadi aplikasi Fatscrete ini bisa sekalian jadi reminder kalian. Oh, ini saya nggak boleh lebih dari kalori ini. Jadi kadang kita lupa tidak menghitung kalori makanan. Nah, dari aplikasi Fatscrete, jadi kita kalau ngitung, oh misal ini sayur, oh ini tadi kita makan donat, nah ini udah berapa nih kalorinya. Nah itu kalau lebih, jadi kita stop. Jadi fungsinya seperti itu. Nanti bisa kalian coba di rumah bagi yang ingin mendefisitkan kalori dan bagi yang ingin mensurpluskan kalori. Nah, dari pembelajaran hari ini dapat kita tarik kesimpulan apa? Ada yang tahu? Ya. Dapat menghitung TDEE, kalori tubuh. Kemudian dengan menghitung kita bisa gimana? Dapat menganalisis kesesuaian kalori dan makanan. Kita dapat menganalisis kesesuaian. Sesuainya gimana? TDE kalorinya berapa, menu makanannya berapa, gitu ya. Nah, dari situ kita bisa apa? Kalau sudah sesuai, kita bisa menyajikan. Menyajikannya kita pakai apa tadi? Aplikasi Fatscrete. Jadi kegunaannya aplikasi tadi itu buat apa? Untuk reminder kita ya. Jadi mengatur pola makanan kita dan kalori tubuh kita. Jadi sesuai atau tidak ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Sudah jelas semua ya? Ya. Sekarang untuk mengukur pemahaman kalian, sekarang kalian buka handphonenya. Link sudah Ibu share di grup di bagian kuis evaluasi. Silakan 10 menit dari sekarang cukup ya. Ya? Ibu rasa sudah cukup? Gimana? Gampang?
Kalau kalian tadi memahami pembelajaran dan mengikuti dengan seksama, pasti bisa jawab, itu gampang. Selanjutnya, nah, ini ada refleksi. Silahkan kalian kerjakan. Jadi di situ kegiatan apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Silahkan kirim linknya lewat handphone kalian. Ya, Ibu rasa sudah cukup? Nah, sekarang Ibu tanya, dari kegiatan pembelajaran hari ini, menurut kalian bagaimana? Seru banget. Seru. Oh, seru. Oke. Jadi diharapkan dari sini kalian nanti bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kalian pelajari sistem organ pernafasan ya. Jadi kalian pelajari di rumah. Oke, kalau sudah, sekarang Ibu akhiri. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk kesehatan tubuh kita, sesuai dengan pola hidup sehat. Sebelum mengakhiri, kita tutup dengan doa. Silahkan Ketua kelas dipimpin doanya. Nah, Ibu akhiri, jangan lupa minggu depan kita belajar tentang sistem organ pernafasan. Silahkan kalian pelajari di rumah dan dibaca ya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.